Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat menunjukkan kinerja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Sanair, yang mana ada poin-poin yang membuat Bapak Ibu honorer penasaran terkait dengan harapannya untuk bisa diangkat menjadi ASN baik di tahun 2023 tahun ini, demikian dengan di tahun 2024, yang mana pengangkatan dimaksud adalah pengangkatan tanpa tes. Nah, Bapak Ibu di sini disampaikan ada 6 masalah besar bikin jutaan honorer belum bisa tenang. Semoga poin 4 dikabulkan. Ini informasi terkini Bapak Ibu per Jumat 17 November 2023. Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini dan tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan harapan para honorer yang sedang menunggu kepastian. Disampaikan bahwa masih banyak masalah yang harus dibereskan oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, sebelum melakukan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Saat ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan jajarannya sedang merumuskan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN. Peraturan pemerintah tentang manajemen ASN itu yang nantinya akan mengatur mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K, termasuk soal kriteria non-ASN yang akan masuk daftar calon P3K per time. Berikut ada sejumlah masalah menjelang pengangkatan honorer jadi P3K. Jadi sebenarnya ini bukan satu masalah Bapak Ibu ya, tetapi ini adalah beberapa poin pertimbangan yang perlu dipikirkan dengan matang oleh pemerintah sebelum mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi ASN P3K tanpa tes di tahun 2024. Pertama, nasib honorer terlanjur diberhentikan. Nah, data 2,3 juta honorer saat ini sedang diaudit dan akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan BKN. Audit dilakukan secara menyeluruh, bukan secara acak. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu tentunya nanti ada beberapa temuan-temuan terkait dengan audit data ini. Hanya saja di luar jumlah honorer yang sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang mencapai 2,3 juta itu diduga masih banyak honorer yang belum terdata di database BKN. Honorer yang belum terdata itu antara lain ialah honorer yang sudah terlanjur diberhentikan. Masalah tersebut diungkap anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pradigaus saat rapat kerja bersama Menpan RB Azwar Anas di Senayan, Jakarta pada hari Senin 13 November. Gus Pardigaus menceritakan kasus di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, yang mana di sana juga terjadi hal demikian. Maka berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan, diungkap oleh Gus Pardigaus pada rapat kerja tersebut yang dihadiri oleh Menpan RB dan BKN. Dijelaskan ada sejumlah honorer yang sudah mengabdi sejak 2005, tetapi tiba-tiba diberhentikan pada September 2021 oleh karena pemahaman pimpinan daerah yang tidak selaras dengan konsep pemerintah pusat. Mereka diberhentikan, dinolkan dengan berbagai alasan karena anggaran ada temuan, kata Gus Pardigaus. Setelah sejumlah honorer diberhentikan, beberapa waktu kemudian Bupati merekrut ratusan honorer baru. Ini agak-agak aneh dan lucu ya. Honorer yang sudah ada diberhentikan dan direkrut honorer yang baru. Jadi para honorer yang sudah terlanjur diberhentikan itu tidak ikut dimasukkan dalam pendataan di database BKN. Selain itu juga kata Gus Pardi, masih banyak juga honorer yang bertugas
jauh dari perkotaan belum terdata di database BKN. Dengan alasan tersebut, Gus Pardi mendesak Menteri Anas melakukan update data honorer. Nah, terkait dengan audit Bapak Ibu, bukan hanya dalam arti mengaudit data honorer yang ada, benar apa tidak, lengkap apa tidak, tetapi juga sebagaimana harapan yang disampaikan oleh Gus Pardigau selaku anggota Komisi 2 DPR RI, supaya Menpan RB melakukan update data honorer. Karena memang banyak honorer yang belum terdata. Menteri Anas diminta membuat kebijakan khusus terkait masalah honorer tercecer yang belum terdata di BKN sebelum melakukan pengangkatan menjadi P3K. Jadi perlu ada kebijakan dari pemerintah, dari kita terhadap berbagai masalah itu, ujar Gus Pardikaus. Masalah yang kedua Bapak Ibu, masih banyak honorer belum didata. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan pengangkatan honorer jadi P3K harus diawali dengan tahapan validasi dan verifikasi data. Tentunya setelah lolos pada tahapan itu, maka jelas harapannya dengan proses audit tidak akan ada honorer bodong yang diangkat menjadi P3K yang mempersempit peluang honorer asli. Saat rapat kerja bersama Menpan RB, Azra Anas pada hari Senin 13 November, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang meragukan jumlah honorer sebanyak 2.367.092 orang atau 2,3 juta yang sudah dilampiri SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Nah, ada apa keraguan ini Bapak Ibu? Tentunya ada hal yang disinyalir tidak sesuai mungkin dengan harapan. Junimar mengatakan di luar jumlah honorer yang sudah ber-SPTJM itu, masih banyak lagi honorer yang belum terdata di BKN, dia mengaku punya data. Nah ini sejalan Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Pardigaus, anggota Komisi 2 DPR RI, dan dilanjutkan dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang bahwa banyak honorer yang belum terdata di BKN. Junimar mengaku mendapat keluhan dari banyak honorer yang belum terdata di BKN dengan berbagai alasan dan dengan berbagai faktor. Mereka sudah meminta datanya didaftarkan ke database BKN, tetapi ditolak oleh pimpinan instansi tempat mereka bekerja. Junimar mengatakan kasus seperti itu biasanya terjadi di instansi daerah atau Pemda. Banyak honorer meminta didaftarkan, tetapi kepala daerah, kepala dinas nggak mau. Jadi saudara menteri dan BKN jangan terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya BPKP melakukan audit data, kata Junimar Girsang. Hal yang sama disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal yang meminta Kemenpan RB serius menuntaskan persoalan data honorer. Dia mengatakan bahwa masih banyak honorer yang mengeluh tidak terdata di BKN dan itu terjadi di banyak daerah. Masih banyak yang tercecer, kata Samsur Rizal. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah 3 orang anggota, ya 3 orang Dewan Perwakilan Rakyat atau Wakil Rakyat di Komisi 2 DPR RI yang mengungkap hal yang sama bahwa banyak honorer tercecer atau belum terdata di database BKN. Di luar angka itu masih ada 1,6 juta imbuhnya. Seraya mengatakan masalah ini memang tidak sederhana, namun harus segera diselesaikan agar tidak muncul masalah lagi di kemudian hari. Hal senada diutarakan Gus Padirgaus, anggota Komisi 2 DPR RI yang getol memperjuangkan nasib honorer itu, juga mempertanyakan data jumlah honorer. Dia meminta Menteri Anas segera memastikan dari 2,3 juta itu berapa sebenarnya honorer yang valid, yang bukan honorer bodong. Poin yang ketiga, Menteri Anas mengakui jumlah honorer naik turun. Jadi berdasarkan apa yang telah disorot oleh para Dewa Wakil Rakyat dari Komisi 2 DPR RI, hal tersebut diakui oleh Menpan RB Anas bahwa data honorer belum stabil. Katanya jumlah honorer itu berubah-ubah, naik turun katanya sesuai dengan hasil yang telah ditemukan. Jadi Menpan RB Abdul Azhar Anas juga mengatakan sepakat mengenai pentingnya audit data honorer sebelum dilakukan pengangkatan. Ada apa tujuannya Bapak Ibu? Ya semoga para honorer yang asli benar-benar diuntungkan dibandingkan dengan honorer titipan atau honorer bodong. Menpan RB Abdullah Azhar Anas menyatakan sepakat mengenai pentingnya audit data honorer sebelum dilakukan pengangkatan.
Dia menjelaskan hasil audit sementara yang dilakukan BPKP dan BKN menunjukkan jumlah honorer naik turun. Hasil sampling BPKP, data naik turun di lapangan, kata Menteri Anas saat raker di Komisi 2 DPR RI. Jadi kalau sudah ada polisi, tetapi data belum beres, ini jadi masalah. Sehingga validasi menjadi penting, kata Anas selaku Menpan RB. Keempat, Komisi 2 DPR RI meminta honorar kerja 5 tahun jadi P3K tanpa tes. Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan apa kriteria honorer yang akan diangkat jadi P3K penuh waktu dan siapa saja yang bakal jadi P3K per time. Jadi peraturan manajemen ya ASN menjadi kewenangan pemerintah untuk menyusunnya. Namun sudah ada kesepakatan Komisi 2 DPR RI benar-benar dilibatkan. Jadi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Girsang meminta khusus bagi honorer dengan masa pengabdian 5 tahun ke atas, pengangkatan mereka menjadi P3K tidak perlu melalui tahapan seleksi. Harapannya disampaikan bahwa pemerintah komitmen dengan semuanya ini. Junimar berdalih, sebelumnya DPR RI dan pemerintah sudah sepakati di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventaris masalah atau DM Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa semua tenaga honorer harus diangkat jadi P3K. Persoalan kelima Bapak Ibu mengenai anggaran audit honorer belum tersedia. Hal ini juga dikeluhkan dan kiranya menjadi satu hal yang perlu dipikirkan mengenai anggaran dana audit ini. Kemudian, di sini disampaikan bahwa nggak punya anggaran bisa mendata ini, masih banyak masalah-masalah non-ASN, cetus Junima Girsang. Hal berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, maka ada respon ya, sebagaimana yang disampaikan mengenai ketidaktersediaan anggaran audit ini, Menteri Anas menegaskan akan segera bertemu Kepala BPKP untuk membahas masalah anggaran audit data honorer. Setelah ini, saya akan bertemu Kepala BPKP, kata Mas Anas. Yang keenam adalah konsep pengangkatan honorer belum jelas. Junimar Girsang menilai pemerintah belum punya konsep yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K. Jadi dalam rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Menpan RB Abdul Azwar Anas di Senayan, Jakarta pada hari Senin 13 November. Junimar menyampaikan kekecewaannya setelah membaca paparan tertulis Kemenpan RB mengenai metode pengangkatan honorer jadi P3K. Anggota fraksi PDIP itu kecewa lantaran kalimat dalam paparan tertulis itu masih banyak menggunakan kata alternatif, baik yang menyangkut honorer jadi P3K penuh waktu maupun yang akan dialihkan menjadi P3K per time atau P3K paruh waktu. Ini saya baca, alternatif pengangkatan honorer, alternatif metode pengangkatan, kok masih belum ada kepastian metode pengangkatan, ujar Junimar. Jadi, Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan, jutaan tenaga honorer saat ini menunggu kepastian regulasi mengenai pengangkatan non-ASN jadi P3K. Namun masih banyak ketidakpastian antara lain yang dikeluhkan honorer, yakni mengenai kabar bahwa untuk diangkat menjadi P3K per time masih harus melalui tahapan tes. Kok paruh waktu masih tes? Jadi ini keluhan dari banyak honorer, kata Junimar. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus juga mempertanyakan apa maksud transisi setelah membaca paparan Menpan RB Azwar Anas yang tertuang di kertas kerja yang sudah dibagikan kepada para anggota Komisi 2 DPR RI. Jadi bagi non-ASN dalam arti honorer masih bekerja di masa transisi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini maksud di masa transisi apa? Tanya Gus Pardigaus. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkini, ya info terkini, kabar terkini terkait dengan nasib honorer. Ada 6 poin penting yang membuat honorer jadi penasaran. Disampaikan juga pada 6 pokok persoalan ini supaya poin 4 bisa terkabulkan. Yang mana poin 4 tersebut adalah terkait dengan pengangkatan para honorer menjadi ASN. Poin 4-nya yaitu Komisi 2 DPR RI meminta honorer masa kerja 5 tahun jadi P3K tanpa tes. Semoga poin 4 ini P3K tanpa tes dengan masa kerja honorer 5 tahun bisa terkabul demi nasib Bapak Ibu honorer ke depan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.